Shalom pemirsa setia SR Samros Channel dimanapun saudara berada. Berjumpa lagi dengan saya di Catatan Alkitab. Belajar yuk biar tahu. Sebelum kita masuk pada pembahasan, saya mau menyapa pemirsa yang baru bergabung dengan channel kami. Terima kasih sudah mampir di channel kami, dan jika berkenan, luangkanlah sedikit waktunya untuk subscribe channel ini dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Dengan demikian, pemirsa sudah berlangganan secara gratis, sehingga akan mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu ketika kami mengupload video-video kami yang terbaru. Saudara-saudaraku, baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan adanya video penggandaan uang oleh seorang warga yang mengaku namanya adalah Ustadz Herman Gondrong, yang katanya dapat menggandakan uang berlipat ganda yang keluar dari kota kecil. Tak tanggung-tanggung uang yang keluar itu pecahan Rp100.000. Berbekal kotak sulap yang dibelinya dari pasar Tambun, Herman Gondrong menipu orang-orang di sekitar. Herman Gondrong pun diancam hukuman 15 tahun penjara karena melakukan penipuan dengan uang palsunya. Saudara-saudaraku, catatan Alkitab kita hari ini juga berbicara tentang yang palsu-palsu. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, saat ini kami akan belajar dari catatan Alkitab. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami pelajari hari ini benar-benar kami pahami, dan akhirnya kami dapat diubahkan menjadi sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita ambil Alkitab kita dan kita buka di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saudara-saudaraku, di mana ada yang asli, di situ ada yang palsu. Di mana ada ajaran yang benar, di situ pasti ada ajaran yang palsu. Sesuatu yang palsu itu selalu bertolak dari keberadaan aslinya. Bila tidak memiliki kepekaan membedakan yang benar dan yang palsu, seseorang mungkin akan terjebak untuk memilih dan mengikuti yang palsu. Demikian pula dengan ajaran kebenaran dan ajaran sesat. Melihat bahwa jemaat Tuhan sedang berhadapan dengan pengajar-pengajar yang mengajarkan ajaran sesat, dan agar jemaat Tuhan tidak memilih yang palsu, Rasul Petrus pun mempersiapkan mereka secara pribadi. Dan langkah-langkah persiapan Rasul Petrus ini nampak dalam pasal 1 ayat 5 sampai 9. Di sana dikatakan, para penyesat yang harus dihadapi jemaat Tuhan selain berasal dari kalangan sendiri, mereka juga adalah penyesat-penyesat yang mahir menyusupkan ajaran mereka secara diam-diam. Namun seperti halnya ilalang dan gandum yang sepintas selalu sulit untuk dibedakan, begitu pula kehadiran para penyesat itu. Untuk itu ada kiat-kiat khusus yang diberikan kepada jemaat Tuhan agar dapat membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang menyesatkan. Yang pertama, dalam perilaku sehari-harinya, para penyesat itu lebih mengutamakan praktek pemuasan hawa nafsu daripada menjalankan dan mempertahankan kesucian Allah. Contohnya, perintah-perintah Tuhan secara jelas-jelas ditulis di dalam Alkitab tidak dilakukannya, tetapi hal-hal yang tidak diperintahkan atau disuruh untuk dilakukan justru itu yang dilakukan. Kita baca di dalam Markus 7 ayat 6 sampai 7. Di sana dikatakan, jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat
Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kiat yang kedua, ajaran mereka menyangkal Kristus dan penebusnya. Dalam pelayanan mereka tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Mereka meragukan kedaulatan Yesus. Saudara-saudaraku, janganlah kita pernah meragukan kealahan Yesus Kristus. Sebab di dalam Kejadian 1 ayat 26 di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya, kata kita itu merupakan jamak atau lebih dari satu, karena di sana ada Bapa, Yesus, dan Roh Kudus yang esa atau satu dalam tujuan. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam Yudas 1 ayat 25, Yudas di sini bukanlah Yudas Iskariot, tapi Yudas saudara kandung Yakobus, penulis surat Yakobus, dan saudara kandung Tuhan Yesus. Di sini dikatakan, Allah yang esa, Juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Yesus Kristus juga disebut Allah. Kiat yang ketiga, pelayanan mereka didasarkan pada keinginan mencari untung. Dalam Roma 16 ayat 17 sampai 18 di sana dikatakan, tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Saudara-saudaraku, kita dinasehati untuk berhati-hati, apalagi bagi saudara-saudara yang mungkin mengalami sakit yang lama atau karena kurang pengetahuan akan Alkitab, sehingga kita sangat mudah disesatkan. Matius 7 ayat 15 sampai 23 di sana dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kiat yang keempat, tujuan pelayanan mereka adalah mencemarkan dan menghina kedaulatan Allah. Ajaran yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan Alkitab. Mereka mengakui Alkitab adalah pedoman umat Kristen, tetapi yang diajarkan bertentangan dengan buku penuntun itu sendiri, yaitu Alkitab. Mereka merubah apa yang Tuhan telah tetapkan dan menggantinya dengan pengertian mereka sendiri. Mereka merusak pemerintahan Allah dan melecehkannya. Mereka membodohi anak-anak Tuhan dengan dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Saudara-saudaraku,
Jika kita orang-orang Kristen rajin membaca Alkitab, tentunya kita dapat membedakan mana ajaran sejati dari Allah dan mana ajaran yang ngawur yang tidak alkitabiah. Kita harus berhati-hati oleh karena sepak terjang para penyesat telah menjadi isu internasional. Kehadiran dan keberadaan mereka mewabah di mana-mana. Artinya mereka akan selalu ada di tengah-tengah jemaat yang percaya dan beriman kepada Kristus. Mereka bisa tampak berjiwa misioner, bahkan mereka lebih giat dari Kristen sejati. Tetapi bila orang Kristen memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya, orang Kristen tidak perlu takut terpedaya. Untuk itu tetaplah tekun membaca firman Tuhan dan setia melakukan kehendak-Nya. Orang-orang Kristen harus mempunyai kesiapan rohani yang mapan, matang, dan jernih untuk menghadapi bahaya para pengajar-pengajar sesat yang berupaya menggoyahkan keyakinan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang memuji nama-Mu atas firman yang sudah kami dengarkan itu. Sangat berarti dalam kehidupan kami, supaya sebagai orang Kristen, kami tidak mudah terpedaya dengan ajaran-ajaran sesat yang menjauhkan kami dari kehendak-Mu. Inilah seluruh doa kami Bapa, di dalam nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.